Di negara korup, seorang cewek yatim terlibat konflik dengan keluarga penguasa, yakni sepasang ayah dan anak yang mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, yang mana mereka menghalalkan segala cara demi membiayai kampanye dan memenangkan pilkada. Lantas bagaimanakah semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Di Okigahara, sekelompok Yakuza sedang berjaga dengan penuh waspada. Seorang tangan kanan geng bernama Kenjiro bahkan bolak-balik memeriksa suasana. Sedangkan sang Oyabun alias bos Yakuza hanya bersantai seolah sudah biasa. Sayangnya Kenjiro tetap tak bisa tenang karena pemburu mereka kali ini terkenal sangat berbahaya. Tak berselang lama, seorang pelacur pesanan sang Oyabun akhirnya tiba. Semua penjaga lantas keluar meninggalkan mereka berdua. Sang bos Yakuza kemudian melepas pakaian untuk menikmati wanitanya. Namun tanpa ia sadar, sesosok hitam perlahan mendekat dari balik bayangan tanpa suara. Sesaat berselang samurai pun seketika ditebaskan memisahkan tubuh dan kepala. Menyadari teriakan si wanita, para Yakuza segera bergegas memeriksa. Yang mana bos mereka rupanya sudah tergeletak tak bernyawa. Si wanita yang ketakutan kemudian menunjuk ke sudut ruangan. Satu patung yang bergerak pun langsung mereka hujani dengan tembakan. Di tengah asap mesiu, sang sosok hitam lantas kembali muncul dan menyerang. Satu persatu dari para Yakuza kemudian ia penggal secara bergiliran. Kecepatan gerakannya tidak mampu dicegah maupun dihentikan. Hingga akhirnya tersisa Kenjiro seorang sehingga keduanya saling berhadapan. Karena terdesak oleh keadaan, Kenjiro segera mengambil pistol dan menyasar lawan. Begitu pula dengan si pembunuh yang lantas salah sasaran. Tembakannya membuat si pelacur mati sehingga perhatiannya teralihkan. Kesempatan tersebut seketika dimanfaatkan oleh Kenjiro untuk memperoleh kemenangan. Ketika topengnya dibuka, Kenjiro menjadi terkejut karena si pembunuh ternyata wanita. Lampu kemudian padam secara tiba-tiba. Dari kegelapan lantas muncul satu lagi sosok hitam yang langsung membabi buta. Senjata laras panjangnya menghabisi para anggota Yakuza tanpa iba. Hingga akhirnya bom pun dilepas ke tengah ruangan menghancurkan segalanya. Setelah anak buahnya habis tak tersisa, Kenjiro berusaha kembali melawan sekuat tenaga. Namun lawannya kali ini jauh lebih kuat dan berbahaya. Kenjiro yang sudah tak berdaya kemudian menanyakan tujuannya. Si pembunuh bayaran berkata bahwa ia hanya melaksanakan pekerjaannya. Akhirnya percakapan pun ditutup dengan pemenggalan kepala. Dengan melepas pelindung sang rekan, si pembunuh kemudian menyuntikkan cairan. Rekannya lantas seketika terbangun dan diperintah untuk pulang. Di dalam mobil setelahnya, si pembunuh muda berjuluk 13 menanyakan misi selanjutnya. Namun sang instruktur bernama Umbra memarahinya karena telah terdistraksi oleh rasa iba. Padahal ia telah dilatih sejak kecil untuk mampu membunuh dalam situasi apapun saja. Setibanya di markas, sang pengelola memberitahu bahwa tugas berikutnya berada di Kamboja. Namun Umbra ingin agar 13 lebih dulu dilatih ulang sebelum kembali bekerja. Akhirnya ia pun diterbangkan pulang sendirian menuju Indonesia. Di Jakarta beberapa hari kemudian 13 terbangun dengan tegang. Ia lantas langsung pergi ke sebuah gudang dan menghubungi markas pusat agar kembali ditugaskan. Sayangnya ia hanya diperintah supaya meminum obat yang telah diberikan. Sekembalinya ke apartemen, 13 tak sengaja melihat seorang bocah tengah memapah ibunya yang baru pulang kerja. Sang ibu ternyata selalu dieksploitasi oleh bosnya sehingga si bocah memintanya berhenti segera. Namun beliau hanya mengiyakan karena tidak punya pilihan untuk tetap bisa menyambung nyawa. Ketika malam menjelang, keduanya rupanya didatangi sang bos bersama sekelompok orang. Sang ibu yang mencoba melawan lantas ditampar dan dibawa masuk ke kamar. Keesokan paginya sang ibu pun ditandu keluar dalam keadaan meninggal. Si bocah yang berusaha mengejar kemudian dihentikan oleh polisi agar diam. Pemandangan tersebut membuat 13 terkenang akan kematian almarhum ibunya tersayang. Untuk kesekian kalinya, 13 kembali menghubungi markas pusat dengan tak sabar. Namun lagi-lagi ia diminta menunggu entah sampai kapan. Saya sudah minum. Malam itu, si bocah yang kelaparan meminta bakso milik 13 yang bengong sendirian. Ia bernama Monji yang juga telah dipukuli oleh para preman.
13 yang ikut prihatin kemudian hanya bisa berkata agar ia bersabar. Perhatian kecil tersebut membuat Monji menangis sembari mengungkapkan kemarahan. Ia berkata bahwa si pelaku bernama Haga yang adalah bandar harus mendapat balasan. 13 lantas mengajaknya ke kuburan sang ibu demi mengobati kerinduan. Di sana Monji mencurahkan segenap perasaannya yang belum sempat diutarakan. Ia berterima kasih sekaligus memohon maaf karena tak mampu memberikan perlindungan. Dengan jiwa yang tenang, Monji kemudian dihantar pulang. Keduanya bagai sepasang kakak beradik yang harus menjalani nasib sial. Keesokan harinya, 13 mendapat surat terima kasih dari Monji atas bantuannya semalam. Ia kemudian hendak menemui si bocah, namun ia menghilang. Seorang lelaki lantas tiba-tiba masuk sehingga 13 segera mencari persembunyian. Ia bernama Jackie yang diutus oleh Haga untuk mengambil narkobanya yang telah dicuri oleh korban. Sesaat berselang Jackie pun menemukan bungkusan beserta seikat uang. Dalam kesempatan tersebut, 13 kemudian keluar dan menanyakan di mana Monji berada. Namun Jackie mencoba menyerang sehingga 13 menghajarnya seketika. 13 lantas memerintah agar dihantar menuju bosnya. Di dalam perjalanan, Jackie berkata bahwa bosnya tak akan segan membunuh siapapun saja. Haga punya backingan kuat di pemerintahan karena dua sahabatnya adalah pejabat negara, yakni Prasetyo yang adalah jenderal polisi dan Ariel yang merupakan calon gubernur ibu kota. Ketiganya bersahabat sejak kecil dan tumbuh menjadi bajingan bersama. Ibu Monji yang adalah pelacur mereka tentu tidak akan pernah diproses kasusnya. Setibanya di diskotik, Jackie memperkenalkan 13 sebagai pelacur baru buat bosnya, sehingga ia lantas dibawa masuk oleh sang tangan kanan bernama Soriah untuk diperiksa. Jackie kemudian minta dipertemukan dengan Haga untuk melaporkan tugasnya. 13 yang ditinggal sendirian pun mencari petunjuk di mana Monji berada. Di hadapan sang bandar, Jackie dengan tegang berkata bahwa semuanya telah ia amankan. Namun Haga malah mempertanyakan mukanya yang dipenuhi memar. Untungnya Soriah lantas berkata bahwa Jackie membawakannya perempuan. Melalui CCTV, 13 melihat rekaman saat Monji disekap dan diperlakukan dengan kasar. Hal tersebut membuat jiwa pembunuhnya bangkit secara perlahan. Ia lantas berangkat menuju ruangan Haga dan memukul Soriah hingga pingsan. Kedatangannya membuat sang bandar marah sehingga terjadilah pertarungan. Sesaat berselang, Soriah yang tersadar kemudian melihat senjata di bawah meja. Sedangkan perkelahian masih terus berlanjut secara membabi buta. Ketika Soriah hendak menembakkan senjata, 13 lantas berlindung ke balik tubuh Haga. Hingga akhirnya sang bandar pun mati dan Soriah kabur dari sana. Sembari memapah seorang pelacur, Jackie dan 13 bergerak menuju pintu keluar. Namun para penjaga rupanya menghadang sehingga pertarungan kembali dilanjutkan. Dengan penuh kecepatan 13 kemudian berhasil melumpuhkan satu persatu lawan. Setelah menghabisi semuanya, Soriah rupanya lagi-lagi datang dan mencoba menyerang. Untungnya 13 sigap bertahan lalu segera balik melawan. Namun sirene polisi lantas terdengar sehingga pertarungan harus dihentikan. Di parkiran yang kacau, Jackie meninggalkan si pelacur begitu saja. 13 yang kasihan kemudian menemukan dompet di sakunya. Keduanya pun langsung pergi dan menjauh dari sana. 13 lantas berkata bahwa ia telah melihat Monji dibawa oleh polisi. Namun Jackie tidak peduli dan menurunkannya di tengah jalan yang sepi. Sementara itu di kantor kepolisian, seorang sopir tengah disiksa tanpa belas kasihan. Prasetyo memaksanya mengaku bahwa dialah yang mengirim narkoba ke pelabuhan. Dering telepon kemudian terdengar mengabarkan berita kematian. Di diskotik setelahnya, Prasetyo tak bisa berkata-kata melihat sahabatnya terbaring tanpa nyawa. Ia lantas memberitahu Ariel bahwa pelakunya pastilah bukan orang biasa. Sang calon gubernur di rumah mewahnya pun menjadi begitu marah dan berduka. Mengetahui apa yang terjadi, ayah Ariel bernama Sumitro menyalahkan putranya. Padahal ia sudah diperintah agar menggugurkan kandungan si perempuan yang dihamili, bukan malah membunuhnya. Jika kasus ini sampai mencuat ke publik, maka mereka pasti akan gagal menjadi gubernur ibu kota. Tanpa banyak kata, Ariel kemudian pergi ke ruang bawah tanah menuju sang sandra. Monji yang telah dibawa oleh Soriah, lantas ia pukul sekuat tenaga. Sementara itu di hutan Kamboja, Umbra sedang melaksanakan misinya sendirian. Ia kemudian dikejutkan oleh seorang rekannya bernama Troika yang datang. Target mereka kali ini adalah sesama agen pembunuh yang telah membangkang.
Setibanya di gubuk tak jauh dari sana, Umbra lantas menemukan pelaku utama pemberontakan. Namun ternyata targetnya adalah muridnya sendiri yang dulu sangat ia sayang. Umbra pun menjadi makin tak tega setelah mengetahui perutnya buncit oleh kehamilan. Sayangnya Troika tiba-tiba datang dan seketika membunuhnya tanpa belas kasihan. Malam itu, 13 kembali datang ke gudang terbengkalai. Namun kali ini, ia tidak menghubungi markas pusat melainkan mengaktifkan kode terlarang. Sepucuk pistol khusus kemudian muncul dari balik telepon dan siap untuk dipakai. Sementara itu di rumahnya, Jackie tengah merawat ibunya yang sudah sakit-sakitan. Ponselnya yang berdering oleh panggilan dari Prasetyo lantas ia abaikan. Sang polisi kemudian segera bergerak bersama sekelompok orang. Setelah mendobrak pintu rumah Jackie, Prasetyo menanyakan di mana si cewek berada. Namun tiba-tiba sebuah peluru melumpuhkan satu anak buahnya. Prasetyo yang terkejut lantas memerintah bawahannya memeriksa, yang mana mereka pun langsung disambut oleh tembakan membabi buta. 13 ternyata datang tanpa diundang untuk menelusuri si bocah yang disandera. Satu persatu dari para polisi kemudian ia bunuh tanpa iba. Tak berselang lama, akhirnya tinggal Prasetyo seorang. 13 lantas langsung menyerang dan berhasil menjatuhkannya ke lantai. Ia kemudian menanyakan keberadaan Monji dengan pistol terkokang. Namun tiba-tiba Jackie mengganggu sehingga Prasetyo berhasil kabur keluar. 13 yang tak mau menyerah pun terus mengejarnya ke jalanan. Dengan penuh kecepatan, Prasetyo akhirnya tiba di rumah sahabatnya. 13 yang tetap mengekor kemudian dihantam dari samping secara tiba-tiba. Ariel lantas memukulnya dengan tongkat bisbol sehingga 13 menjadi tak berdaya. Sebelum mengeksekusi lawan, Ariel pamit sebentar untuk meminta persetujuan ayahnya. Prasetyo kemudian mengancam 13 yang sudah dianggap tak berbahaya. Namun ia lagi-lagi mengamuk dan langsung membunuh sang polisi saat itu juga. Ariel yang terlambat pun menjadi sangat menyesal dan tak bisa lagi menahan amarahnya. Di jalan hutan Kamboja, Umbra diberitahu bahwa kini mereka harus pergi ke Indonesia. Sebab anak asuhnya telah membuat keributan dengan anak pejabat yang sekaligus pengedar narkoba. 13 harus segera dieliminasi sebelum melibatkan mereka semua. Ketika tersadar, 13 sudah diikat di dalam sebuah ruangan. Di hadapannya terdapat Ariel dan Soryah yang bersiap untuk balas dendam. Ariel kemudian menanyakan hubungannya dengan Monji yang baru ia kenal. 13 tentu tidak punya alasan selain bahwa Monji mengingatkannya kepada masa silam. Sembari memakai topengnya, Ariel berkata bahwa ia akan segera memimpin Jakarta. Soryah kemudian menyerahkan tongkat bisbol untuk memecahkan kepala tawanan mereka. Namun ketika tongkat diayunkan, sang ayah tiba-tiba datang. Sumitro lantas menampar Ariel karena tak bisa memanfaatkan kesempatan. Ia berkata bahwa kampanye politik membutuhkan banyak uang. Oleh karenanya, transaksi narkoba besok malam harus terlaksana dengan memanfaatkan sang tawanan. Setelahnya 13 boleh dibunuh sesuka hati ketika tak lagi dibutuhkan. Sesaat berselang, Jackie membawa masuk Monji yang mukanya sudah bonyok dan memar. Dengan sekarat Monji berkata bahwa ia rindu akan almarhum ibunya tersayang. Ia juga sudah 3 hari tidak diberi makan dan dibiarkan dalam kondisi mengenaskan. 13 pun berjanji bahwa sebentar lagi ia akan pasti mendapat kebebasan. Malam itu, iring-iringan mobil berangkat menuju pelabuhan. Ariel berkata kepada 13 bahwa ia harus membunuh target setelah transaksi selesai. Kedua belah pihak kemudian mendekat untuk bertukar uang dan barang. Si pembeli bernama Kabil lantas memerintah anak buahnya memeriksa keaslian. Begitu pula dengan Ariel yang mengutus sang tawanan. Setelah uang didapatkan, Ariel pun menghadiahkan 13 kepada lawan. Sedangkan di dalam mobil, Jackie segera tersadar bahwa Monji sudah diambang kematian. Sumitro dan sopirnya lantas berusaha membungkamnya agar diam. Namun Jackie terus memberontak sehingga terjadilah perkelahian. Ketika 13 menodongkan senjata, Jackie seketika berteriak bahwa Monji sudah meninggal. Hal tersebut membuat 13 marah besar dan pertarungan kemudian dimulai. Kedua belah pihak saling menyerang sehingga situasi menjadi kacau. Anak buah Kabil terus mendesak maju sembari tak henti melancarkan tembakan. Jackie yang siuman lantas membuka pintu mobil sehingga Sumitro pun menjadi sasaran. Melihat ayahnya dibunuh, amarah Ariel menjadi membara. Ia pun segera mengambil senjata dan meledakkan semua lawan-lawannya.
Kabil yang ketakutan kemudian bersembunyi ke dalam mobil secepatnya. Namun tiba-tiba Ariel muncul dan langsung menembak secara membabi buta. Setelah menghabisi semua lawan, kini sasarannya tinggal 13 seorang. Namun tidak ada yang tahu kemana ia menghilang. Jackie yang menyeret Monji kemudian dihadang oleh Soriah dengan todongan. Untungnya sebuah mobil lantas tiba-tiba menabraknya dengan penuh kecepatan. Tanpa menunggu aba-aba, anak buah Ariel kemudian menghujani target dengan tembakan. 13 lantas terus memutar mobil dan merebut satu senjata lawan. Namun Ariel tiba-tiba muncul sehingga ia kembali mengegas kendaraan. Ariel pun dengan sigap menggunakan pelontar granat untuk menghentikan. Untungnya 13 mampu bertahan dan langsung menabrak dengan kencang. Oleh sebab amunisinya sudah tiada, Ariel mengambil tongkat bisbol dan kembali menyerang. Dengan penuh dendam 13 pun mengamuk tanpa belas kasihan. Ia berkali-kali menghantam sang calon gubernur yang sekaligus adalah bandar. Kematian Monji dan ibunya yang hanyalah rakyat jelata harus terbalaskan. Menyadari majikannya sudah mati, Soriah mengancam 13 dengan putus asa. Jackie yang sudah muak pun seketika menabraknya tanpa banyak bicara. Setelah melalui malam yang panjang, 13 bersama Jackie akhirnya membawa mayat Monji pulang. Keduanya sudah sangat lelah sehingga bahkan tak mampu menangisi kematian. Namun tiba-tiba mobil mereka dihantam dari samping hingga terguling ke tengah jalan. Ketika tersadar, 13 dan Jackie sudah disandra oleh sang pengelola bersama dua pembunuhnya. Semua kekacauan ini sangat berpotensi mengancam kerahasiaan organisasi mereka. Oleh karenanya sang pengelola memerintah Umbra untuk langsung melenyapkan anak didiknya. Dengan menahan rasa tak tega, Umbra lantas menodongkan senjata. Ketika hendak menembak, Jackie pun mencoba melawan sehingga ia dibunuh seketika. 13 kemudian segera kabur dan bersembunyi ke ruangan lainnya. Sayangnya Troika yang mengejar dengan mudah dapat menemukannya. Pertarungan antara kedua pembunuh pun berlangsung dengan sengit dan berbahaya. Dengan tubuh yang lebih kekar, Troika membanting lawan berulang kali hingga tak berdaya. Namun 13 tak mau menyerah dan terus bertahan sekuat tenaga. Ia lantas berusaha bergerak lebih cepat sembari menyerang dengan apapun saja. Hingga akhirnya 13 pun berhasil mencabik-cabik Troika hingga tak bernyawa. Namun belum juga istirahat, 13 harus kembali menghadapi Umbra yang datang. Sang instruktur lantas melempar granat dan menutup pintu ruangan. Untungnya 13 berhasil selamat dan segera bersembunyi di dalam bayangan. Umbra yang terus memburu kemudian mendapatinya berdiri dengan mengangkat tangan. Ketika sang instruktur lengah, 13 lantas menyilaukan penglihatan lawan dan segera menyerang. Ia berusaha merebut senjata Umbra agar pertarungan seimbang. Namun sang instruktur tentu tak mau mengalah dan terus bertahan. Hingga akhirnya senjatanya berhasil dibuang ke kejauhan. Dari senjata api, perkelahian beralih menggunakan pedang. 13 mengambil potongan besi sementara Umbra menghunus katana panjang. Tebasan demi tebasan kemudian saling beradu menciptakan percikan. Sesaat berselang 13 yang terus mengamuk lantas berhasil menusuk bahu lawan. Namun Umbra segera balik menyerang dengan tikaman sepadan. Keduanya yang terluka parah kini sudah tidak lagi peduli akan keselamatan. Hingga akhirnya 13 berhasil mengaktifkan peledak musuh secara diam-diam. Umbra yang panik pun langsung membuangnya namun sudah tidak ada kesempatan. Melihat instrukturnya tak berdaya, 13 kini bebas untuk membunuhnya. Namun ia malah merasa tak tega karena hanya dialah keluarga yang ia punya. Kesempatan tersebut lantas dimanfaatkan oleh Umbra untuk membalik keadaan seketika, yang mana sang pengelola kemudian muncul dan memerintahnya menyelesaikan tugasnya. Namun Umbra tiba-tiba berkhianat sehingga ia langsung dibunuh saat itu juga. 13 yang tak terima pun menembaki sang pengelola dengan kemarahan membabi buta.
Dalam sekarat, Umbra mengingat kembali pertemuan pertama mereka. Saat itu 13 yang masih remaja telah terbaring tak berdaya di samping mayat ibunya, sehingga Umbra yang iba lantas membesarkan 13 sebagai anak angkatnya tercinta. Sesaat berselang, 13 telah mengubur mayat Monji agar jiwanya tenang. Namun agen lain kemudian tiba-tiba datang dan langsung mengancam. Ia rupanya adalah 14 yang ingin naik jabatan dengan cara membunuh sang rekan. Ketika peluru hendak ditembakkan, seorang lelaki seketika lebih dulu menyerang. 14 yang tak mau memperumit urusan lantas terpaksa mundur perlahan. Sehingga kali ini 13 yang statusnya adalah buronan berhasil selamat dari kematian. Dengan penasaran, 13 kemudian menanyakan identitasnya. Si lelaki lantas menunjukkan wajahnya yang seketika membuat 13 tak percaya. Ia ternyata adalah Master Burai yang merupakan pelatih Umbra. Sang Master pun memerintah agar 13 bersiap karena semua agen pasti akan memburunya.